Menurut saya, tradisi Yasin Fadilah adalah sebuah tradisi keagamaan yang ada di Indonesia dan belum banyak diamalkan, bahkan belum banyak diketahui oleh orang-orang di wilayah Samarinda ini. Dan hal yang menarik adalah dari penjelasan dari Jam'iyah, dari pimpinan dan anggotanya, bahwa tradisi ini memiliki keunggulan, yaitu bisa mendatangkan berkah dan mengabulkan doa-doa yang mereka panjatkan. Mungkin itu. Dari pengakuan mereka ya, bukan dari penelitian Anda. Dari wawancara ya. Wawancaranya aja. Penelitiannya nggak sampai ke situ. Yang penting dia sudah bilang, mengaku dari wawancara itu. Ya. Oke, tapi kan yang menarik kan memang beda. Baca Yasinnya. Mestinya itu yang lebih ditonjolkan. Ketika baca Yasin, selingi dengan doa dan selawat khusus. Saya kira ini memang menarik ya, karena apalagi Anda sudah paparkan tadi, ada beberapa ayat tertentu. Ya. Ayat apa saja itu yang biasa mereka berhenti? Kan ada baca ayat, kemudian ada doa atau selawat gitu ya. Yang pertama sholawat dulu, baru doanya. Kapan dibaca selawat? Di ayat-ayat tertentu tadi, ada ayat 9. Ada... Terus selawatnya itu? Selawat seperti biasa. Sholli ala sayyidina Muhammad. Selawat pendek? Ya. Bisa Anda tunjukkan ayat yang keberapa saja yang mereka baca lalu berhenti lalu baca selawat? Ada di bab 4 halaman 39. Coba dibaca. Ayatnya pertama ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim. Coba dibaca dengan baik. Tajwid. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian ada pada ayat 27. Setelah dibaca itu langsung baca selawat ya? Iya, langsung berhenti dan langsung baca selawat. Selawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Sampai situ aja. Ini ada panjang, saya lihat ayat 40. Ada doanya? Habis titik itu doanya. Iya, coba baca dulu. Allahumma ya manuruhu bi sarrihi wa sarrihi. Sarrihi atau sirrihi? Sirrihi. Ini kamu salin dari hasil wawancara atau? Dari teksnya. Dari teks bukunya itu? Oh, dari teks bukunya. Kamu dengar dibaca itu? Iya, saya baca juga. Coba kamu kalau dengar apa hasil penelitianmu dari pendengaran Anda, baca sendiri. Baca lagi deh. Ya Allahumma ya man. Ya, kalau meneliti kan harus sampai didengar kan? Jangan cuma nyalin aja. Bisa kamu baca. Bukan sarri ya, sirri. Terus di dalam buku itu memang langsung ada artinya ya? Ada yang ada artinya, ada yang nggak ada artinya. Terus barisnya memang nggak ada atau kamu sendiri yang tidak sempat beri baris? Tidak diberi garis. Di buku
Aslinya ada barisnya? Oh. Ya. Kalau ada barisnya, bagusnya kalau kamu tidak beri baris nggak apa-apa, tapi kamu harus bertanggung jawab bisa memberi baris yang benar. Karena aku dengar bacaanmu tadi itu sudah salah. Nanti kalau dibaca orang lain kan tambah salah lagi. Ini bagus artinya Pak Audrey ini. Iya, Allahumma ya man nuru fi sirrihi wa sirrihi fi khalqihi. Ikhfina an uyunin nazirina. Ini bisa dipakai untuk menghilang. Ya. Ikhfini an uyunin nazirina wa tagina wa qulubi hasidina wal wagina. Kama akhfaita ruha fil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Tradisi ini, bacaan ini itu diambil dari mana oleh mereka yang melakukan ini? Asal usulnya dari mana? Kalau dari wawancara dengan pimpinan, beliau bilang bahwa ini adalah ijazah dari Kiai Haji Maimun Zubair. Oh, luar biasa. Luar biasa Indonesia ya. Kayaknya bagus sekali sekarang. Tapi ini termasuk bidah ya. Bidah yang bagus. Saya juga mau kalau seandainya ada bukunya. Ada bukunya? Ada. Satu. Ya. Ya, nanti saya beli. Boleh, memang bisa nggak dirahasiakan kan? Nanti saya minta satu ya. Baik, Dimas. Ada tulisan di halaman 34. Tolong nanti terjemahannya dilengkapi ya. Saya periksa ini terjemahannya tidak lengkap. Halaman 34. Saya persingkat aja. Wa man baca bi amalu lam yasri bi nasab. Itu terjemahannya. Anda kutip terjemahan ini dari mana? Dari langsung buku terjemahan hadis Muslim itu kan? Halaman 34 ya. Ada kan terjemahannya? Terjemahan. Ya. Kamu kutip dari terjemahan atau kamu sendiri yang terjemahkan? Dari internet. Internet ya. Iya. Internet kamu kurang lengkap terjemahan. Ya. Itu sampai indahu aja. Malaikat di hadapannya. Zakarahullahu fi man indahu. Itu terjemahan sampai situ aja. Wa man bata'a bi amaluhu lam yusrif bi nasabuhu. Itu enggak diterjemahkan. Kalau enggak diterjemahkan berarti ini teksnya harus dibuat. Kia itu tulisannya K atau KYAI. Kadang-kadang ada yang nulis K aja, K titik. Yang mana benar Dimas? Iya. Yang penting kamu konsisten ya. Pedoman wawancara ada enggak? Ada. Mana? Di tulisan. Di mana? Ditulis aja. Ditulis di kertas aja. Pedoman wawancara kan ada tulisan wawancara ini dilampirkan. Ya. Terus apa lagi ya? Ini nanti sasaran. Ini terakhir, jadi kesimpulannya apa nih? Rumusan masalahnya kan bagaimana gambaran umum jamiah. Wah ini rumusan masalahnya kalau bisa mungkin satu aja. Gambaran umum nanti itu kan masuk di bagian pada penelitian atau apa itu biasanya masuk gambaran umum. Tapi kalau yang nomor 2 ini bagaimana jamiah yasin fadilah memaknai itu penelitian utama Anda maknai. Kalau gambaran umumnya bisa diselipkan di situ. Nanti kalau kesimpulannya juga harus menjawab dua-duanya. Kesimpulan Anda gambaran umum nomor 1 ya. Ini nggak perlu yang seperti itu. Karena memang rumusan masalahnya perlu dipertimbangkan. Cuma 1 aja kalau menurut saya.
Kesimpulannya bagaimana memaknai? Tidak usah dilihat kesimpulan hasil penelitian Anda. Kesimpulannya bahwa Jam'iyah Yayasan Fadilah As-Salam ini melakukan secara bergilir dari rumah ke rumah dan seperti model arisan. Ya. Kemudian memaknai tradisi pembacaan Yasin itu gimana? Hasilnya adalah menurut Jam'iyah Yayasan Fadilah, pemaknaan dari pembacaan Yasin Fadilah ini adalah sebuah tradisi, adalah sebuah rutinan yang harus selalu diamalkan, yang akhirnya nanti akan membawa sebuah kelebihan atau manfaat pada diri kita sendiri. Itu ada teori kalau pakai makna kontekstual, makna ekspresif, gimana itu? Kan itu yang kamu hasil penelitian. Dari makna kontekstualnya dan dari makna konteksnya terdiri dari 3 kategori makna: objektif, ekspresif, dokumenter, gitu ya. Paham maksudnya? Paham. Terus? Kalau dari makna objektif adalah makna yang bersumber dari pimpinan atau yang ketua dari Jam'iyah ini dalam memaknai tradisi Yasin Fadilah ini. Kemudian dari makna ekspresif adalah makna yang tergambarkan dalam anggota dari Jam'iyah Yasin Fadilah, dan gambaran itu dapat menjadikan sebuah makna ekspresif untuk menyimpulkan apa makna yang mereka pahami dari Yasin Fadilah ini. Dan makna dokumenter adalah makna yang secara sadar atau tidak sadar bahwa Yasin Fadilah ini adalah sebuah tradisi keagamaan yang perlu dilestarikan dan terus disebarluaskan secara terus-menerus hingga sampai sekarang. Oke, terakhir sasarannya ya? Sarannya ini tidak jelas mau ditujukan kepada siapa. Sarannya. Ini saran itu harus turun kemana. Kemudian paling terakhir adalah daftar pustaka. Berapa bahasa aslinya? Ada? Minimal bahasa Arab, jurusan IA kan? Ada bahasa Arab. Kalau tidak ada masuk saja. Al-Quran. Nanti kalau Al-Quran berarti 1, kan 2. Al-Quran memang bahasa itu bukan itu kan rujukan utama. Ya, tambahin nanti. Saya kira itu saya kembalikan kepada Pak Absar. Baik, Ustaz, terima kasih atas masukan dan pertanyaan. Tentu saudara peneliti ya harus catat baik-baik beberapa pertanyaan karena ini baru seminar hasil, maka memang seminar hasil itu ya memang ajang perbaikan, bahkan bisa terbongkar kembali kalau memang ada hal-hal substansial yang tidak sesuai. Pak Hudri, saya langsung ambil alih. Saya dulu baru ini saya serahkan ke Pak Hudri ya, karena 9:30 saya harus berangkat ke bandara, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Ya, baik. Mohon maaf, ini tidak sesuai dengan. Jadi banyak catatan saya di sini. Nanti ada siapa si Ahmad Dimas bisa datang ke rumah ambil kembali ya skripsinya ya. Datang aja ambil. Catatan saya di sini ada beberapa di sini. Yang pertama begini. Judul ini saya kira menarik sekali. Substansi yang dikaji juga menarik.
penjelasan dari peneliti juga menarik, tetapi kita tidak bisa berhenti sampai penjelasan karena skripsi itu apa yang tertulis, bukan apa yang dijelaskan. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah yang saudara jelaskan tadi itu sudah tertulis dengan baik dan sistematis dalam skripsi ini berdasarkan metode-metode penulisan yang benar sesuai kaidah ilmu. Itu aja, itu yang pertama dulu. Dan itu saya kira tidak terpenuhi semua ya. Artinya sudah ada tapi ini belum semuanya. Ini yang pertama di latar belakang dulu. Saya nanti akan kembali lagi ke abstrak. Latar belakangnya dulu. Di latar belakang Anda harus jelaskan tentang fenomena yasinan selama ini di masyarakat yang memang berbeda dengan pembacaan Yasin Fadilah. Nah, jadi Yasin Fadilah ini jelaskan perbedaannya, kan banyak nih yasinan di masyarakat nih. Kelompok yasinan baca Yasin, selesai baca doa Yasin. Nah, Anda harus tunjukkan perbedaan itu semua dengan yang Anda teliti. Ya. Yaitu pembacaan Yasin Fadilah ini. Nah, ini belum ya. Iya, ini belum muncul di latar belakang. Jadi harus ada gambaran bahwa ya ini kan kalau tidak dimunculkan kita terkesan ini yasinan biasa, ini yasinan malam Jumat. Padahal bukan. Apalagi setelah dilihat dari substansinya, doa-doa yang dibaca, ya, apalagi yang dikaji, ya, apa itu? Betul kata Ustaz Bunyamin tadi itu dalam Yasin itu apa? Ada ayat kalau dibaca itu bisa menghilang itu ya, bahkan ada amalan-amalannya itu ya. Apa tadi ayatnya itu saya lupa, Yasin itu. Wajalna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Itu kan itu konon katanya itu ilmunya Saddam Hussein itu kan sehingga tidak ditemukan oleh orang Amerika. Nah, katanya gitu kan. Nah, maksudnya Anda harus jelaskan di latar belakang ya. Jadi pembacaan Yasin Fadilah ini sangat berbeda dengan kebanyakan fenomena yasinan di masyarakat. Sehingga ini perlu diteliti ya. Itu tadi salah satu alasan kenapa ini diteliti. Ya, dan ini saya kira ini Anda sendiri mengatakan di penelitian belum banyak dilakukan masyarakat. Berarti orang-orang tertentu aja, jamiah tertentu ya. Ini Anda perlu jelaskan di ini di latar belakang. Kemudian selanjutnya Living Quran ini. Living Quran ini kan bagaimana menerapkan ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tidak bisa serta-merta Anda mengatakan inilah pendekatan dalam penelitian ini. Coba buka halaman 26. Tapi jangan lihat jangan lihat daftar isi, lihat isinya ya, kan daftar isi tidak sesuai dengan yang diisi daftarnya. Tadi kalau Bunyamin juga menemukan itu. Jadi di sini Anda mengatakan begini, objek kajian dalam penelitian Living Quran diklasifikasi menjadi dua, yaitu objek formal dan material. Material yang formal, material adalah perwujudan dalam bentuk non-teks. Nah, dalam penelitian materialnya adalah rutinan pembacaan, bukan rutinan sebetulnya. Jadi bedakan rutinan yasinan rutinan dengan fadilah yasin ya, yasin fadilah ya, karena ini bukan rutinan di tengah-tengah masyarakat yang notabene menjadi yang sering kita baca itu loh, kalau apa yasinan bapak-bapak itu yang ada ada anunya, ada apa namanya itu, ada apa sih namanya lagi itu, kumpulan duit 20.000 setiap datang, lalu nanti minggu depan siapa lagi, apa namanya itu, arisan. Nah ini bukan arisan ini saya kira. Jadi jangan pakai rutinan ya, karena ini sama sekali beda dengan yasinan rutinan di tengah-tengah masyarakat. Anda sendiri harus membedakan ini, bahwa supaya menunjukkan ini penelitian Anda ini sangat mantap, top, dan sangat penting diteliti. Kalau Anda gunakan kata rutinan seolah-olah ini yang dibaca kebanyakan itu tiap malam Jumat. Setelah itu baca doa Yasin, baca doa arwah. Padahal bukan ini yang dimaksud ya. Bukan kan? Dimas? Suaranya, Di. Bukan itu yang dimaksud ya? Ya, dijawab tegas. Nah, jadi jadi hilangkan kata rutinan ya. Pembacaan Yasin Fadilah yang dilakukan sebulan sekali oleh Jamiah Yasin Fadilah As-Salam yang diyakini memiliki fadilah tertentu. Nah, kemudian
objek formalnya adalah sudut pandang menyeluruh tentang perwujudan. Jadi sebetulnya yang dimaksud objek formal dalam kajian mantik atau logika itu adalah apa yang menjadi tujuan dari sebuah ilmu. Apa yang menjadi tujuan dari terciptanya sebuah ilmu, itulah objek formal. Kalau objek material, apa yang menjadi pokok kajian. Keseharian umat yang menerapkan Al-Quran. Tapi objek formalnya, apa yang menjadi tujuan daripada penerapan, apa yang menjadi tujuan daripada living Quran itu. Nah, itu kalau dikaji kepada ini ya. Memang penjelasannya sudut pandang menyeluruh, tetapi ini masih sangat luas ini ya. Nah, Anda mengatakan objek formal dalam penelitian living Quran dapat dikatakan sebagai pendekatan yang digunakan. Jadi tidak bisa langsung serta-merta dikatakan pendekatan sebetulnya. Ya, pendekatan ini hanya pisau analisa Anda untuk pembacaan Fadilah Yasin itu memiliki tiga perwujudan. Ada tiga pemanaan. Nah, tiga pemanaan itu Anda reduksi dari teori Karl Mannheim ini, gitu ya. Anda reduksi dari situ, itu menguatkan penelitian Anda bahwa ternyata pemanaan itu memang sudah ada dasarnya dalam sosiologi, bukan dibuat-buat, bukan dikarang-karang. Pemanaan itu memang sudah ada dasar ilmiahnya. Inilah pendekatan sosiologi oleh milik Karl Mannheim ini. Tapi living Quran bukan sebagai pendekatan yang bisa Anda tiba-tiba jadikan itu sebagai pendekatan. Jadi harus ada narasi penyambungnya lah gitu ya. Itu aja sebetulnya ini bagus sekali ini penelitian, dan ini layak saya kira nanti dilanjutkan di pasca sarjana ini kalau menurut saya ya. Tapi betul-betul harus dalam. Nah itu. Kemudian terakhir, yang ketiga, bukan terakhir ya. Ya, yang ketiga nantilah kita di pembimbingan ini bahwa pemanaan objektif merupakan bentuk ijazah diamalkan. Jadi makna ekspresif misalnya sebagai bentuk menjalankan syiar Islam. Yang kedua ada menjaga silaturahmi. Yang ketiga memperbaiki diri. Jadi maksud saya item-item itu jelaskan per item di dalam hasil penelitian. Gitu ya. Satu misalnya Anda mengatakan makna ekspresif. Satu, syiar Islam. Jadi yang Anda wawancara itu ada berapa orang? Yang wawancara berapa orang diwawancara? 10. 10 ya? Nah 10 orang itu semua mengatakan bahwa ini memang untuk syiar Islam. Bukan satu orang satu mengatakan syiar Islam, terus yang satu lagi mengatakan ini untuk perbaikan diri. Nanti yang itu Anda nanti terlalu sempit penelitian itu. Jadi 10 orang itu sama-sama mengomentari bahwa ini memang betul-betul untuk syiar Islam. Bukan satu orang satu komentar gitu ya. Jadi nanti itemnya di situ adalah tentang syiar Islam. Ya, makna ekspresif satu, memperluas syiar Islam. Berdasarkan penelitian dengan keilmuan bahwa syiar bla bla bla, nanti senada dengan itu disampaikan pula dengan siapa. Nah hal itu dikuatkan lagi itu. Jadi sampai 10 footnote Anda tentang syiar Islam. Jadi syiar Islam saja Anda jelaskan bisa sampai 2 lembar. Nah itu sistematikanya yang benar ya kalau kualitatif. Karena kekuatan penelitian ini ada di kualitatif, bukan di buku. Tapi ada di informasi dari bahwa itu sesuai dengan teori sosiologi itu tentang 3 pemanaan itulah yang menguatkan penelitian ini, bahwa penelitian Anda betul-betul mengkonfirmasi teori-teori yang sudah ada menyesuaikan dengan temuan di tengah masyarakat. Ya nanti kita perkuat di bimbingan oleh Pak Hudri ya. Ini penting ini dari awal karena ini bagus sekali ini. Jangan sampai nilai kebagusannya ini menjadi ini gara-gara penulisan yang kurang tepat. Sayang ini. Ini bisa sampai 100 halaman sebetulnya. Ini ya. Itu aja dari saya karena mohon maaf ini setengah 10 harus sudah siap-siap ke bandara. Ya. Mohon maaf Ustaz Haji Bunyamin. Iya, saya mohon maaf. Iya, pamit sekalian ya. Saya dan keluar dari ya, makasih. Demikian Pak Hudri silakan dilanjut. Pak Ustaz, ini bagus saya kira ini. Mudah-mudahan nanti di pertemuan di skripsi sudah bisa lebih sempurna ya.
Ada ya? Si Dimas. Baik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam ya akhir kering. Amin, amin, amin. Di Japri aja Pak nilainya. Oke. Langsung aja Pak Hudrin. Bentar. Oke, Dimas, ini karena saya rekam, jadi nanti bisa di ini ya, jadi dokumentasi supaya kamu bisa benar-benar memperbaiki masukan dari para penguji tadi ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi washabihi ajma'in. Di sini, saya kira tadi sudah banyak sekali masukan dari penguji ya, dan itu harus benar-benar diperhatikan dan diperbaiki. Nah, terutama tadi soal pendalaman narasinya ya, karena ini adalah penelitian kualitatif, maka penulisannya juga harus mendalam. Ya, tadi misalnya Anda kan hanya menyebutkan soal syiar Islam, perbaikan diri, itu perlu dikonfirmasi secara mendalam, bagaimana dia dimaknai sebagai syiar Islam, sebagai perbaikan diri, sebagai pelapang rezeki, dan seterusnya. Nah, itu secara substansi ya. Karena saya lihat memang penelitian ini bagus ya. Apalagi kalau tadi narasinya diperdalam lagi. Nah, sebelum masuk ke substansi, saya coba mulai di abstrak dulu ya. Saya sudah tuliskan di abstrak ini, itu ada coretan-coretan. Kalau yang saya coret itu nanti dihapus ya. Kata dan misalnya ya, jurusan Quran dan hadis. Yang benar jurusan Quran hadis. Dan itu dihapus. Jadi Anda tinggal hapus yang ini nanti, yang saya coret-coret di Word-nya, sehingga kemudian nanti bisa lebih enak dibacanya ya. Nah, saya kira abstrak itu kan menggambarkan secara keseluruhan isi dari penelitian kita ya. Nah, sayangnya tadi Dimas tidak spesifik menjelaskan temuan penelitiannya. Harusnya di sini kan kalau bicara pemaknaan, harusnya Anda bisa menyampaikan bahwa temuan saya ada dua bentuk pemaknaan. Ada pemaknaan tekstual, ada pemaknaan kontekstual. Nah, jadi kalau Anda jelaskan begitu, mungkin akan lebih enak membacanya. Jadi pemaknaan tekstual tadi Anda sudah jelaskan, ya, melalui hasil wawancara bahwa misalnya ayat ini, ayat 9 ini dimaknai begini. Ya. Kemudian secara kontekstual Anda menemukan tiga makna tadi, yang mana ekspresif, dokumenter, objektif. Nah, itu cara penyajiannya yang belum pas. Nah, di abstrak harusnya juga Anda menyebutkan bahwa pemaknaan pembacaan Yasin Padilla itu ada dua, ada tekstual, ada kontekstual. Yang Anda sebutkan di sini hanya kontekstualnya saja, yang tekstualnya tidak disinggung sama sekali. Padahal tekstual itu juga penting, pemaknaan tekstual. Nah, sehingga kemudian dua rumusan masalah Anda itu bisa tergambar di hasil penelitian yang ada di abstrak. Gitu ya. Nah, jadi pemaknaan tekstualnya hilang di sini, nggak ketemu. Nah, yang Anda sebutkan kan pemaknaan kontekstual berdasarkan teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim ini. Itu yang di abstrak. Nanti itu sudah saya coret-coret, Anda tinggal perbaiki.
Ini juga nanti Anda cek ya, dari awal sampai akhir, ada beberapa yang salah ketik, sudah saya coret. Nah, termasuk tadi transliterasi, memang kalau Anda mau memakai transliterasi, maka pedomani. Ya, kalau tidak mau menggunakan transliterasi, ya sekalian tidak usah pakai transliterasi. Misalnya kata Al-Quran tadi ya memang kalau mengikuti KBBI, yang sekarang Al-Quran itu ya tulisannya A besar, L Quran nyambung, tanpa apostrof, tanpa ada tanda kutip di atasnya, Al-Quran gitu. Itu kalau di KBBI. Tapi karena Anda menggunakan transliterasi, maka ikuti model penulisan berdasarkan transliterasi. Al-Quran itu ditulisnya seperti apa. Jadi di situ ya konsistensinya ya. Oke, saya kira ini, kalau yang coret-coretan ini Anda tinggal perbaiki ya. Nah, yang saya mau perdalam sebetulnya adalah soal pemahaman Anda tentang teori yang yang dipakai di sini ya. Teori apa yang dipakai? Oke, teori sosiologi pengetahuan itu bagaimana cara kerjanya? Oke, jadi kan itu dasarnya ya, teori sosiologi pengetahuan, dia ingin mencari kebenaran dengan melihat asal-usulnya ya, asal-usul lahirnya sesuatu. Jadi yang harus Anda buktikan di penelitian ini adalah bagaimana asal-usulnya lahirnya jam'iyah ini. Ya, dengan melihat aspek sosialnya, aspek historisnya, kalau ada aspek politiknya, dan seterusnya. Misalnya jangan-jangan jam'iyah ini dibentuk oleh anggota dewan misalnya, karena mau dijadikan sebagai lumbung suaranya dia. Nah, sehingga kemudian dibiayai, ayo bikin perkumpulan, nanti kami biayai, tapi kami nanti dipilih ya. Nah, bisa jadi begitu. Kalau memang ada aspek politiknya. Atau hanya sekedar aspek sosial keagamaan. Orang-orang di sana merasa perlu berkumpul, merasa perlu berjamaah, sehingga kemudian ya perlu bikin satu perkumpulan, terbentuklah jam'iyah. Nah, itu yang seharusnya Anda ceritakan ketika bicara soal latar belakang lahirnya ini. Nah, Anda cuma menyebutkan misalnya bahwa ini digagas oleh 5 pemuda Ansor ya di Lojanan, tapi tidak menjelaskan secara detail kenapa kok mereka sampai bikin perkumpulan. Apa asal-usulnya? Apa yang mendorong mereka? Apalagi kalau kita lihat struktur organisasinya ya, di situ kan sangat beragam tuh. Ada yang sopir taksi, ada penjual sayur, ada guru dan karyawan dan seterusnya. Jadi sangat beragam. Nah, itu yang saya kira penting Anda elaborasi lebih jauh. Kenapa kok perkumpulan ini bisa menghimpun banyak kalangan gitu ya, tidak hanya orang-orang yang belajar agama, tetapi juga penjual sayur juga dilibatkan, sopir taksi online. Nah, termasuk alasan-alasan kenapa mereka mau terlibat. Nah, penelitian kualitatif itu akan mencari tahu itu. Kenapa kok orang ini mau ikut-ikutan baca Yasin Fadilah sama kami nih. Padahal kan harusnya kalau dia mau ini, ya nggak usah ikut. Dia bisa serius nge-grab aja, dagang sayur aja, dan seterusnya. Nah, alasan-alasan sosiologis itu yang perlu dicari. Ya, kenapa mereka mau terlibat. Nah, kemudian yang saya kira menarik juga dari teori sosiologi pengetahuan adalah, dia kan mengatakan begini, bahwa teks yang sama bisa punya makna yang berbeda. Ya, teksnya sama, tapi maknanya bisa berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena asal-usulnya berbeda. Nah, itu yang seharusnya Anda tonjolkan, bahwa Yasin Fadilah ini berbeda dengan tradisi pembacaan Yasin yang lain yang disampaikan Pak Absar tadi. Ya, Anda harus tonjolkan itu, bahwa ini berbeda dengan tradisi pembacaan Yasin yang biasa dilakukan orang. Dia punya kekhasan sendiri. Ya, jadi bisa jadi Yasin, jadi begini, bisa jadi teks yang dibaca sama, tapi cara memberi maknanya berbeda. Nah, itu yang benar-benar harus Anda ungkap dalam penelitian ini. Cara orang-orang yang membaca Yasin Fadilah ini dan memberi makna itu berbeda dengan cara orang secara umum ketika membaca Yasin. Ya. Sama misalnya
Saya ketika saya mengatakan, kan lagi viral itu hayya alal jihad misalnya ya. Ketika saya mengatakan hayya alal jihad dan Dimas juga menyatakan kata yang sama hayya alal jihad, katanya sama. Tapi bisa jadi makna jihad yang saya pahami berbeda dengan yang dipahami Dimas. Nah, itu yang diinginkan oleh sosiologi pengetahuan tadi, teori sosiologi pengetahuan. Bahwa teks yang sama bisa jadi maknanya berbeda. Dalam konteks kasus Jam'iyah As-Salam ini, yang dibaca Yasin sama ayatnya. Ya kan? Ayatnya sama. Tetapi belum tentu maknanya sama dengan yang dipahami orang lain. Nah, termasuk misalnya secara spesifik, Yasin Fadilah ini kan bukan cuma di Samarinda dipraktekkan kan. Di Jawa dibaca dengan teks yang sama. Di Makassar yang penelitian UMI itu dibaca Yasin Fadilah dengan teks yang sama, dengan cara yang sama. Nah, yang perlu dijauh lebih jauh, teksnya sama, salawatnya sama, doanya sama, maknanya sama nggak atau beda? Nah, itu yang harus yang Anda pertegas tuh. Sehingga nanti muncul bahwa cara kelompok ini memaknai Yasin Fadilah itu berbeda dengan cara mahasiswa di UMI atau cara santri di Jawa memaknainya. Nah, mana-mana itu yang penting. Sehingga kemudian tadi lahirlah makna tekstual sama makna kontekstual. Nah, cuma memang tadi perlu ada lebih mendalam tadi seperti yang disampaikan Pak Abzar tadi. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa ini secara makna ekspresif ini bagian dari syiar Islam misalnya, nah itu bagaimana penjelasannya? Kenapa dia dianggap sebagai syiar Islam dan seterusnya? Itu perlu pendalaman. Nah, saya kira kalau itu Anda berhasil jawab, penelitian ini akan sangat bagus ya. Nah, saya bagian-bagian akhir aja, yang lainnya nanti Anda lihat ya. Catatan terakhir, ini namanya penelitian itu harus ada alat buktinya ya. Nah, jadi nggak bisa kita hanya bercerita tapi tidak ada alat buktinya. Nah, makanya saya sudah catatkan di sini di lampiran Anda nanti ini ya. Lampiran itu Anda harus punya foto-foto. Ya, itu bukti bahwa Anda melakukan penelitian. Ada nggak foto-foto Anda pas wawancara? Ada nggak foto-foto pas Anda ikut kegiatan yasinan di sana? Baca Yasin Fadilah. Nah, itu dilampirkan. Nah, kemudian tadi dipresentasikan ada scan anunya ya, foto aslinya ya, Yasin Fadilah yang asli ya. Nah, itu juga dilampirkan sebagai bukti bahwa ini loh, teks aslinya. Itu juga lampirkan. Tidak semuanya, jangan semuanya, hanya sampelnya saja. Kemudian ada tadi lampiran pertanyaan wawancara, itu juga harusnya jadi lampiran aja. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu dijadikan lampiran. Nah, jadi itu yang kurang di sini ya. Nah, tinggal Anda lengkapi. Nah, sisanya tadi saya kira itu ya, pendalaman substansi. Anda perdalam lagi catatan-catatan terkait dengan pemaknaan teks, terutama kontekstualnya ya. Saya kira tekstualnya sudah selesai. Meskipun sebetulnya kalau yang saya lihat pemaknaan tekstual kan Anda hanya merujuk kepada pimpinannya ya, Kiai Mahmudi itu ya. Sebetulnya kalau kita baca kajian Living Quran kan pemaknaan tekstual itu juga bisa didapatkan dari anggotanya. Ya, apa sih yang dia pahami dari yang dia baca misalnya? Tidak mesti harus sesuai dengan yang ada di dalam hadis misalnya ya. Ya pokoknya karena dia kajian Living Quran, kita hanya mau tahu Bapak memahami apa sesuai dengan apa yang dia pahami. Ketika membaca ini apa yang Bapak pahami? Oh, ini saya pahami sebagai doa tolak bala. Ini sebagai doa saya seperti disampaikan Ustaz Bunyamin tadi. Ini doa berlindung dari gangguan orang-orang jahat misalnya. Nah, apakah anggota-anggota ini juga memaknai seperti itu? Nah, itu yang penting dimasukkan di sini, dijelaskan lebih lanjut di bab 4-nya. Saya kira itu aja. Selebihnya tadi yang salah-salah ketik penulisan dan seterusnya. Demikian
Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya kita ambil alih, Pak. Tapi kalau Anda masukkan gambaran umum seperti yang disampaikan, Anda memang punya gambaran umum yang memang sifatnya ini beda dengan yang dia atau kumpulan yang lain. Dalam kesimpulan Anda kalau kesimpulan gambaran seperti ini, itu satu hal yang kita masukkan untuk masalah seperti kalau gambaran umum tempatnya dari ini dan dalam dirasa. Karena ini kan dulu awalnya kan sampai pemikiran namanya UKID kan, makanya masih namanya UKID. Itu saya kira